waktu ngandung saya umur 8 bulan. Itu kecelakaan motor, dan syaraf yang di belakang kepala dekat otak kecil itu putus. Aku juga pengen tahu, pengen rasain, karena aku digendong sama ibu aku. Perkenalkan, saya Wuryandari, umur saya 27 tahun. Saya Advendianto, umur 25 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Saya Cempaka, biasa dipanggil Cece, umur 20 tahun plus 6, anak kedua dari 3 bersaudara. Aku biasa manggilnya ibu aja. Mama. Saya kalau dipanggil ibu nggak mau. Umi. Jadi manggilnya Umi gitu. Ibu aku itu sosok yang luar biasa, Wonder Woman, stay strong untuk semua keluarganya, buat keluarganya. Ibu yang kuat, dia juga bekerja, bukan hanya ibu rumah tangga. Ibu yang sekarang buat aku inspirasi, buat aku pribadi, karena sekarang aku juga seorang menjadi ibu, jadi contoh, panutan, ibu yang luar biasa lah pastinya. Ceritanya dari awal ya, mulai dari mengandung saya, ibu saya itu udah kecelakaan waktu ngandung saya umur 8 bulan. Itu kecelakaan motor, dan syaraf yang di belakang kepala dekat otak kecil itu putus. Jadi agak punya semacam kelainan lah, penyakit yang nggak bisa disembuhkan, bisa diredakan tapi nggak bisa sembuh. Jadi waktu ngandung saya itu udah punya seperti itu. Ya puji Tuhan, saya lahir nggak kenapa-napa, saya lahir masih normal, masih sehat, sampai sekarang juga nggak ada apa-apa. Sosok ibu saya selain seperti itu, ibu saya walaupun punya penyakit seperti itu, ibu saya itu, kalau saya manggilnya mama saya itu walaupun punya penyakit itu, dia sosok yang kuat. Dia tempat saya kalau curhat, walaupun punya seperti itu, tapi dia masih bisa buat tempat saya curhat. Mesti kalau saya dimarahin ayah saya, mesti saya larinya ke ibu saya. Wes, itu tetap biasanya seperti itu. Misalnya bapak saya keras, jadi saya mesti larinya ke ibu. Anak mama saya ininya itu. Jadi Umi itu dia pekerja keras, dia ibu juga, wanita karir iya juga, ngurus macam-macam. Jadi pagi dia udah bangun untuk masak, terus nanti dia jam 8 sampai jam 6 sore itu dia kerja. Malamnya dia masih nemenin aku sama adek belajar. Deket banget. Hampir setiap weekend kita jalan-jalan berdua. Dekat banget. Kita sore ya, habis dia pulang kerja, kadang ada waktu bareng sama keluarga itu kita makan bareng-bareng. Habis makan, nanti pulang ke rumah, di situ aku pasti setiap hari mijetin Umi, jadi mijetin beliau. Saat itu aku ditinggal sama ibu tanggal 23 Maret 2019. Dia diambil pas di tanggal 8 Februari 2009. Bulan November tanggal 25 tahun 2015, Mama udah dipanggil sama Tuhan. Ibu kan
sakitnya paru ya. Jadi kalau jalan sini situ kemungkinan udah ngos-ngosan. Jadi dia punya keinginan, aku harus bisa gendong cucuku besok. Dia tanpa disuruh atau apapun, dia langsung ke rumah sakit buat check up dan minta rujukan ke dokter dalam. Kenapa kok aku kayak gini ya? Aku besok nggak bisa gendong cucuku. Dikasihlah rujukan ke dokter dalam dan beberapa kali check up, terus ibu hasilnya bagus. Terus entah kenapa ibu itu langsung drop. Dan di saat drop itu ibu masih semangat. Nggak apa-apa, aku cuma dirawat beberapa hari, terus aku pulang. Tapi Tuhan berkehendak lain lah sama ibu, lebih sayang sama ibu. Itu kejadiannya tanggal 24-nya saya sama sekeluarga, saya, papa, mama, adik saya itu makan steak di warung steak. Nah, habis makan steak, mama habis banyak itu, mama habis 2, steak 2, double steak sama es teh 2. Itu mama sendiri. Kan kebetulan papa suka banget sama steak. Malamnya udah sampai pulang ke rumah, mama tak dibijitin. Habis itu mama minta dipetani. Baru kali itu mama minta dipetani sama aku tuh baru kali itu. Ya aku nggak sempat firasat apa-apa sih. Ya udah tak petani, udah selesai. Jam 12 tidur. Kan habis petani sambil ngobrol-ngobrol lah, cita-cita biasa, chilling out biasa. Habis cerita jam 12 tidur. Jam 12 tidur aku sama mama sampingan tidur sampai jam 3 itu aku kebangun lihat mama itu kayak jalan ke ruang tamu. Lah mau tidur di ruang tamu jam 3:04-an. Ya udah biasa sih kalau mama mau tidur di ruang tamu itu biasanya karena sumuk, karena gerah tidur di ruang tamu, pengen tidur di ruang tamu karena ruang tamu dingin. Ya udah jam 3 aku hirokan, aku tidur lagi. Nah, tidur lagi jam 6 mau berangkat kerja itu aku dibangunin sama Pak Deku. Kemudian Pak D kan biasanya yang pagi-pagi kalau Pak D kan pindah rumah. Nah, biasanya mampir pagi-pagi bawain sarapan, nek enggak bangunin, ngajak jalan-jalan gitu. Ya udah bangunin, tak mau bangunin mama, Pak D bilang, Fan, tangi, Fan bangun. Mamamu kenapa mamamu? Aku panik. Kemudian Vian juga, adik saya juga bangunin, juga nggak ada respon. Aku panik, aku langsung bangunin, badannya udah biru gitu, udah kaku gitu. Nangis, bener-bener, karena nggak berani bilang kalau dia sakit. Di situ ternyata kanker stadium 3. Padahal secara fisik masih oke, masih bagus lah. Umi itu masuk rumah sakit waktu hari ulang tahunnya. Jadi dia itu ulang tahun di tanggal 10 November. Jadi dia pahlawan ya, udah dia pahlawan buat aku, buat keluarga, buat karirnya dia juga, tapi dia tetap aku mau berjuang ini untuk aku hidup gitu loh. Ya udah dia mau masuk rumah sakit untuk di terapi. Aku nggak tahu ya itu terapi apa aja, pokoknya di bulan November, Desember, Januari, Februari di sini tuh harusnya dia udah selesai gitu loh. Tapi ternyata Tuhan itu nggak menghendaki untuk dia Allah lebih sayang sama dia gitu loh menurutku. Jadi dia diambil pas di tanggal 8 Februari 2009. Umi, aku pengen banget meluk Umi sekali lagi. Aku nggak bisa bayangin walaupun itu udah 11 tahun yang lalu, tapi rasanya tuh kayak
masih ada yang bangunin aku pas pagi, terus masih ada yang bikin aku susu. Rasanya tuh nggak bisa hilang gitu loh, kayak baru kemarin. Aku yakin besok Umi dan aku dan keluarga yang lain juga bakal ketemu di surga. Aku yakin. Ibu sekarang udah bahagia, sudah di surga. Sekarang anakmu sudah menjadi seorang ibu, dan ibu panutan buat aku. Ibu segalanya. I love you, Bu. Walaupun orang tua kalian kadang otoriter, kadang idealisnya tinggi, tapi percayalah, orang tua kalian tetap sayang sama kalian. Dan ceritalah, Q-time lah, pergunakanlah waktu kalian dengan orang tua kalian. Walaupun kalian sekarang masih mempunyai orang tua, jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan. Buat orang tua di luar sana, tetap stay strong. Kalian hebat, kalian itu keren, kalian itu manusia-manusia kuat. Buat bapak ibu orang tua yang mau jadi orang tua juga, siapkan hati kalian. Jadilah orang tua yang kuat, jadilah orang tua yang baik. Itu dari saya, pesan saya bagi orang tua dan calon orang tua di luar sana, bagi anak-anak juga. Buat teman-teman yang masih punya ibu, bapak, orang tua, sayangi, jangan pernah kecewakan beliau. Buat beliau bahagia. Orang tua itu nggak cuman kandung aja, jadi ada orang tua angkat, orang tua mungkin orang tuanya, mungkin mertua. Nah, kalian nggak harus menuju ke ini orang tuaku, ini orang tuanya suamiku gitu. Jadi semuanya itu disamain, itu tuh orang tua kalian juga, dan kalian harus bakti sama mereka. Jadi ibu pertama melihat anak senang, bahagia, belahan jiwanya, sedih juga punya anak nggak didampingi sama ibu. Pernah iri juga sama anak kecil yang lain. Anak kecil digendong sama utinya gitu ya. Anakku nggak pernah merasakan ya ada bakti uti dari suamiku, cuman namanya aku juga pengen tahu, pengen rasain, karena aku digendong sama ibu aku. Dan setelah anakku umur 3 bulan kan juga bapakku juga dipanggil. Selamat Hari Ibu Umi, aku sayang banget sama Umi. Umi pasti bahagia di sana, aku juga bahagia di sini. Aku selalu doain Umi. Selamat Hari Ibu ya, Ma. Advent di sini doain Mama selalu bahagia selalu di sana ya, Ma. Advent di sini bahagia kok, bahagia selalu di sini sama Papa. Bagian Papa juga sama Vian. Love you ya Mama. Selamat Hari Ibu buat ibuku tersayang yang udah bahagia di surga. Sekarang ibu juga udah bahagia ketemu dengan Bapak. Aku sama Mas di sini selalu doain buat ibu. I love you Ibu.